Jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel ini dapat segera live dan cepat berkembang. Gunakan jari Anda sebagai amal jariah di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang jangankan membalasnya, menghitungnya saja kita sudah tidak akan sanggup. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat yang Allah berikan, pasti kamu tidak akan sanggup. Ngitungnya saja sudah tidak mampu kita. Apalagi kalau sampai Allah meminta bayaran, balasan dari semua nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bangsa Indonesia, adalah nikmatul hurriyah, nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan. Ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Ya, dengan kita merdeka, ya, kita bisa makan sehari 3 kali, ya, meskipun pakai tempe doang misalnya. Ya, ke zaman penjajahan kan, ya, kadang sehari nggak makan, gitu ya. Walaupun makannya dengan bulgur. Bulgur tuh saya nggak pernah makan tuh kalau bulgur tuh. Katanya buat kuda ya, makanan kuda. Ya, saya lahir tahun 69. Ya, saya SD itu di sekitar tahun 75, 76. Tahun 70-an saja gitu ya. Saya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ya. Saya itu masih makan cuma nasi doang tuh dikepal-kepal gitu, pakai garam, paling pol-polnya pakai kelapa. Ya, sama Pak, pernah merasakan juga ya. Ya, itu tahun 70-an. Ya, gimana tahun 40-an ya Pak? Ya, zaman penjajahan Jepang. Pastilah lebih parah lagi kan? Ya. Nah, udah tahun kemari-kemari itu mendingan tuh ada bantuan tuh USAID apa-apa tuh berupa susu tuh. Ya, setiap bulan saya dapat susu sekitar 3 kilo ya dari pemerintah buat makan susu, minum susu ya. Kalaupun makan ada lauknya, paling mewah tuh telur. Ya, telur pun 1 butir didadar biar lebar dibagi 4. Itu cuman buat terasa di lidah doang ya. Ya, anak-anak kita sekarang sekali makan telurnya 2, ya kan gitu. Ya, nggak ada ayam teriak dia kan. Ya, tapi nggak apa-apa juga untuk ya kebutuhan nutrisi mereka gitu ya, selama uangnya ada, jangan juga pelit buat badan kita toh ya. Nah, dengan merdeka kita juga bisa pakai
baju yang layak, ya, pakai pakaian yang layak, ya. Zaman dulu kan, ya, bajunya dari karung goni yang dipakai itu gatalnya nggak karu-karuan, buat bungkus beras kok pakai buat baju. Tapi ya itu cuma yang ada, mau bilang apa lagi, ya. Atau bahannya yang dari karet, kalau dipakai keringatnya nggak berhenti ngucur. Ya, sekarang baju kita walaupun sederhana, bahannya dari katun, ya, adem. Bahkan orang Melati itu, ya, kalau pakai baju cuma 2 kali pakai, habis itu udah mau dipakai lagi, kan begitu ya katanya, ya. Beli baju cuma buat 2 kali pakai, pakai ketiga udah malu katanya, ya. Ya, dengan merdeka kita juga bisa sekolah, ya. Kan orang Melati kan udah S1 semua, toh nggak ada anak SMA di sini, kecuali memang belum waktunya, kan, ya. S1 bahkan sudah S2, S3, ya. Bayangin waktu penjajahan dulu yang bisa sekolah kan cuma orang-orang tertentu doang, ya, orang-orang kaya, anak-anak pejabat. Sekarang semuanya bisa sekolah, bisa mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, toh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan merdeka kita juga bisa ibadah seperti ini, toh, ya, aman, dekat, gitu, ya. Bapak Ibu tahu nggak masjid tertua di Kota Depok sebenarnya? Nah, Masjid Al Istiqomah tuh yang di Pancoran Mas di pinggir jalan Simpang Kodim, itu masjid tertua tuh, ya. Jadi secara aturan, ya, sejujurnya itu melanggar tuh, karena dia nempel di, ya, pinggir jalan. Harusnya kan ada garis sempadan. Mau dipindahin, waktu itu ada semacam keberatan karena ada nilai sejarah yang cukup besar dengan masjid itu, ya. Nah, coba bayangkan misalnya, ya, kita tinggal di sini nih di Kelurahan Jatimulya, ya, ini, ya. Terus ada masjid cuman itu doang. Mau berangkat nggak kita sholat subuh? Ya, jangan sholat subuh, dah sholat Jumat aja. Ya, kalau sholat subuh kan malam gelap, ya, apalagi belum ada listrik, ya. Listrik baru ada juga tahun 70-an, ya. Saya ingat waktu SD itu kalau ada pertandingan tinju Muhammad Ali, nah itu sekolah libur tuh, ya. Ini di pemahaman saya Muhammad Ali itu orang Indonesia, gitu. Namanya juga Muhammad Ali, sama dengan kepala sekolah SD saya dulu. Nama kepala sekolah SD saya Muhammad Ali. Nah, saya anak SD nggak tahu Muhammad Ali itu orang Amerika, ya. Apalagi tambah itu libur pula. Nah, dulu nonton TV itu pakai aki itu, belum ada listrik, ya. Saya masih sempat merasakan lampu sentir, ya. Habis sentir terus petromak yang dipompa-pompa, ya. Coba kalau sekarang begitu, betapa ribetnya hidup kita, kan. Sekarang tinggal pencet tombol saja, lampunya sudah menyala, ya. Nah, itu diantara, ya, berkah-berkah yang kita dapatkan, ya, dari kemerdekaan ini. Karena itu ini harus kita syukuri. Dan sekarang kita berada di bulan Agustus, ya, tanggal 16 Agustus. Bulan dimana 80 tahun yang lalu bangsa kita diproklamasikan kemerdekaannya. Ya, nggak terasa udah 80 tahun kita merdeka. Nah, hanya saja saya merasa bahwa kita kaum muslimin seperti tidak merasa memiliki dengan hari kemerdekaan ini, ya. Nah, coba kita lihat, tanyalah, ya. Di Depok ini ada kira-kira 2.400 masjid dan musola.
Ada nggak dari 2.400 masjid dan musola itu yang mengadakan peringatan kemerdekaan? Ada nggak? Kan tidak ada, ya. Seolah-olah kalau kemerdekaan ini adalah domainnya kaum nasionalis. Ya, kalau untuk skala yang lebih kecil, skalanya RW RT lah. Ini domainnya Pak RW Pak RT. Di masjid itu ya Maulid, Isra Mi'raj, Muharram, apalagi Ramadan, ya. Nah, saya kira tidak juga seperti itu, ya. Tidak salah dan juga tidak kemudian mengambil kewenangan RW atau apa yang selama ini sudah di masyarakat, karena kita sebagai kaum muslimin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam mensyukuri kemenangan, ya, yaitu dengan bertasbih dan beristighfar. Ya, saya baca tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau telah datang kepada kalian pertolongan Allah dan kemenangan. Kemerdekaan kita pertolongan Allah bukan? Ya kan? Ya, kalau hitung-hitungan manusia nggak mungkin menang kita. Kita pakai bambu runcing doang, mereka pakai bedil, kemeriam, ya kan? Hitung-hitungan manusia ini nggak bisa menang kita, ya. Dan hanya pertolongan Allah yang membuat kita menjadi merdeka, dan itu diakui oleh bangsa kita dan kita masukkan dia di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, ya. Siapa yang hafal? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat-saat yang berbahagia, gitu ya, mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya dengan selamat sentosa, apa gimana gitu ya. Nanti ada alinea berikutnya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akui, ya, kita merdeka ini karena pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, ya. Maka cara kita mensyukurinya adalah dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, bertasbihlah kepada Tuhanmu dan perbanyak istighfar, ya. Jadi hampir tidak ada DKM, ya, yang mencantumkan di dalam program kerjanya, di dalam rencana kerjanya, peringatan hari-hari besar nasional. Nggak ada, ya. Nah, harusnya itu kan juga ada, ya. Kalau kita bikin misalnya sektor melati bertasbih, kan gitu kan. Kalau yang dilaksanakan di RW kan semua agama bisa ikutan, ya kan. Nah, kalau umat Islam punya cara tersendiri, yaitu bertasbih, ya, di sektor melati bertasbih, atau lebih keren lagi, Grand Depok City bertasbih, ya, atas kemerdekaan. Nah, penyelenggaranya dari Melati, Baitul Izzah, ya, kan gitu, keren. Ini kita mesti berikan alternatif, ya. Jangan kita cuma bisa mencela orang lain, ya, dalam memperingati kemerdekaan yang nggak jelas, ya. Saya prihatin, sedih sekali gitu dengan cara-cara kita memperingati kemerdekaan. Makin kemarin makin liar, ya. Ada ibu-ibu misalnya lomba balap terong,
Terongnya dikempit tuh di dua pahanya, tuh, lari terong. Itu kan sangat merendahkan perempuan. Dan kita cuma bisa ya minimal ngelus dada, terus mencaci, tanpa pernah bisa memberikan solusi, tanpa pernah bisa memberikan alternatif. Apakah tidak ada lagi lomba yang lebih beradab gitu, lomba yang lebih terhormat? Ya, hanya kalau ada pengurus DKM di sini, saya titip masukkan program-program peringatan hari-hari besar nasional juga masjid harus membuat. Kan bisa misalnya lomba membaca teks proklamasi. Ya, ada apal nggak Bapak? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut atau mengenai hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, kan keren tuh bikin lomba begitu. Atau bikin lomba tadi, pembacaan pembukaan undang-undang. Ya, atau lomba puisi tentang kemerdekaan. Ya, atau lomba menulis cerita, apakah tentang kemerdekaan ataukah tentang bagaimana mensyukuri kemerdekaan, cerita tentang bagaimana mengisi kemerdekaan gitu. Kan lebih terhormat, ya. Supaya anak-anak kita juga kembali merasa memiliki sejarah bangsanya. Ya. Jadi kaum muslimin ini tidak merasa ini milik kita. Ya. Padahal kalau kita coba buka-buka lagi kontribusi kaum muslimin, ya, santri, kiai, ulama, ustadz, habaib, ya, warga keturunan Arab ataupun bangsa Arab dalam berdirinya republik ini sangat banyak, sangat dominan. Ya, kita tidak mulai dari masa kerajaan dulu lah, kejauhan waktunya nggak cukup. Ya, kita mulai dari proklamasi saja dulu misalnya. Ya, kita tahu bahwa proklamasi kita dibacakan oleh Soekarno-Hatta itu pada hari Jumat jam 10 pagi. Ya. Nah, pernah tidak kita bertanya kembali kepada sejarah, kenapa kok proklamasi kita dibacakannya hari Jumat dan jam 10? Jam 10 itu kan satu sudah panas toh? Ya. Coba aja nanti jam 10 Bapak diri di luar 10 menit aja. Ya, bisa pingsan kita. Ya. Dan yang kedua, kan orang udah mau siap-siap pergi sholat Jumat. Jangan bayangkan jumlah masjid di kita atau di Indonesia atau di Jakarta pada waktu itu sebanyak sekarang. Setiap RW ada masjid. Ya, bahkan tidak sedikit, satu RW itu bisa lebih dari satu masjid. Dulu tuh kayak gitu tuh, ya di Pancoran Mas gitu, ya. Jakarta pun juga begitu. Jadi kalau sekarang bayangkanlah, misalnya kita tinggal di Jatimulya, itu masjid adanya di Pancoran Mas itu tuh, Istiqomah, Simpang Kodim. Terus hari Jumat, kira-kira kalau kita jalan jam setengah 12 siang, zuhurnya jam 12, kebagian nggak gitu? Pasti telat toh, ya. Paling enggak kalau di situ ya kita mesti berangkatnya jam 11 misalnya atau setengah 11. Ya, apalagi yang tinggalnya
simpangan sana misalnya kan. Enggak, dulu orang punya sepeda itu udah mewah ya. Zaman-zaman kemerdekaan kan Soekarno juga kendaraan untuk yang jarak dekatnya masih pakai sepeda waktu. Ya. Jadi mesti jam 10 tuh orang udah berangkat ke masjid hari Jumat tuh, siap-siap. Kita sekarang masjid cuma belasan meter doang dari rumah kita toh. Tapi itu juga kita masih malas datang ke masjid, apalagi subuh ya. Ya, kalau masjidnya di Pancoran Mas sana subuh, udah kita, ya, nggak ada yang berangkat, ya. Nah, jadi jam 10 hari Jumat. Nah, makanya nanti besok nih kalau ada upacara tuh pas ada pencet bel tuh pas jam 10 tuh, tet, ya. Nah, wallahu alam, ini ada cerita yang berkembang di masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta. Ya, bahwa kalau tanggal 16-nya ya, itu Soekarno masih mengkonsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida ya. Terus kan ada ya diculik dalam tanda kutip tuh ya ke Rengas Dengklok ya, dipaksanakan paginya udah pulang lagi ya. Nah, konon kabarnya 3 bulan sebelum kemerdekaan proklamasi itu dibacakan, Soekarno dibebaskan ya dari rumah tahanan Sukamiskin di Bandung, itu yang sekarang menjadi rumah tahanannya koruptor ya. Nah, di seberang Sukamiskin itu ada perumahan mewah ya, tahu maksudnya kan. Nah gitu. Kenapa ada perumahan mewah ya, saya pernah lewat situ Pak, itu Sukamiskin Pak. Nah, itu ada perumahan mewah di situ Pak, gitu ya. Jadi Soekarno dulu ditahan di situ. Nah, 3 bulan sebelum proklamasi itu Soekarno dibebaskan oleh Jepang. Nah, dijemputlah Soekarno oleh Husni Tamrin, kemudian dibawa ke Jakarta. Ya, nah, konon di Jakarta itu, ini cerita yang berkembang di masyarakat Betawi, tidak tercatat dalam sejarah kita. Entah memang tidak dicatat ya, karena memang ketika itu dirasa sesuatu yang tidak terlalu penting misalnya ya, atau karena ada kesengajaan, entah karena apalah ya, saya nggak tahu. Tapi kan juga memang tidak juga mudah merekam semua peristiwa sejarah yang terjadi di negara seluas Indonesia ini, gitu ya. Dan tadi juga ditambah lagi budaya membaca dan menulis kita sampai sekarang ya, apalagi tahun dulu ya, fasilitasnya belum ada, komputer belum ada apa. Budaya membaca dan menulis kita itu masih sangat rendah ya. Kita kan sekarang ini di urutan 91 dari 150 negara minat baca kita ya, sejauh, sehingga sangat mungkin banyak cerita-cerita itu yang tidak ditulis ya. Nah, jadi 3 bulan Soekarno ditampung di kediaman Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang ya. Tadinya tanggal 8 kemarin, hari Ahad tanggal 8 ya, tanggal 10 ya. 10 saya mau ke Kuitang dengan teman-teman, mau mengkonfirmasi cerita ini benar tidak ya, karena ada juga ahli sejarah yang membantah ya. Pak Mahfud MD juga membantah kisah ini, ada lagi yang lain juga gitu. Tapi cerita itu cukup kuat beredar di masyarakat Jakarta. Jadi saya mau konfirmasi supaya kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak, seperti apa gitu ya. Nah, karena ini beredar saya ceritakan. Jadi ditampung di situ selama 3 bulan. Jadi kalau malam Soekarno di rumah Habib Ali,
Kalau pagi sampai sore beliau di Pegangsaan Timur. Naik sepeda tuh bolak-balik Pegangsaan Kuitang, Pegangsaan Kuitang. Ya. Nah, pada tanggal 17 ya, konon jam 8 Soekarno tuh masih berkonsultasi minta restu kepada Habib Ali untuk pembacaan proklamasi ini. Ya, dan akhirnya diizinkan. Ya. Maka Soekarno pun kembali ke Pegangsaan Timur nomor 56 menunggu Bung Hatta, ya, barulah makanya jam 10 itu dibacakan. Ya. Nah, Habib Ali mengutus anaknya untuk menghadiri proklamasi itu, pembacaan proklamasi. Nah, selesai kan, paling berapa menit sih tadi kalau kita baca itu, paling 5 menit ya. Ya, nggak lama kan. Nah, habis itu sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Habib Ali memerintahkan kepada semua jamaah untuk, ya, yang belum punya jahit, yang sudah punya pasang bendera merah putih di rumahnya. Sekarang saya mau tanya nih, bapak-bapak udah pada pasang bendera belum? Hah? Pak, saya nggak punya duit Pak buat beli bendera. DKM tolong nanti didata dibeliin bendera. Ya, beli bendera doang nggak punya duit gitu ya. Pasang bendera, ya, bid'ah kan Pak, lu pasang bendera doang bid'ah. Ya, kan nggak dicontohkan oleh Nabi Pak, kan segala sesuatu yang nggak dicontohkan oleh Nabi bid'ah. Ya, bid'ah itu ya hanya dalam ibadah, ya, yang bukan ibadah mah nggak ada urusan, ya. Dan bid'ah juga bukan pada alat, ya, pada perbuatan, ya. Kan ada tuh orang mau bertasbih pakai biji tasbih itu bid'ah. Itu kerjaannya orang Hindu kan. Ya dulu Nabi cukup pakai jari aja itu, pakai ruas jari. Nggak ada masalah dengan alat, mau pakai biji tasbih, mau pakai yang digital, ya kan, ada kan kayak cincin tuh. Harganya juga murah, cuma 4.000. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Nggak ada masalah dengan itu. Kalau alat dibid'ahin juga, ya, itu kita harusnya pergi haji itu jalan kaki atau pakai onta, ontanya yang kurus, karena ayatnya kan begitu. Ya, tuh kari jalan, ya, mereka akan mendatangi rumah Allah itu dengan jalan kaki atau mengendarai onta yang kurus. Ya, dulu di Saudi juga sempat diharamkan nih mikrofon ini nih. Ya, jadi dulu Masjidil Haram tuh kalau sholat nggak pakai mikrofon. Coba bayangin kalau sekarang jamaahnya 2 juta, 3 juta, sholat nggak pakai mikrofon, ya. Nah, itu kemudian dibantah oleh ulama Mesir, ya, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Akhirnya disepakatilah kemudian pakai mikrofon. Jadi lagi-lagi bid'ah itu bukan pada alat, tapi pada perbuatan, dan itu juga khusus masalah-masalah ibadah gitu. Jadi jangan nanti ada yang nggak mau pasang bendera karena bid'ah, ya, lucu jadinya, ya. Nah, oke, kemudian itu ya, di situ sudah ada satu peran warga keturunan Arab. Kalau ini benar, mudah-mudahan ceritanya benar. Nah, yang kedua, rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapakah dia? Ya, dia adalah rumah pengusaha Arab asal Yaman, ya, namanya Farad bin Said Martak, ya. Ini ada surat dari Kementerian PU, ya, Kementerian Pekerjaan Umum, mengucapkan terima kasih. Gedenya gimana ya? Ini ya, yang ada gambar ini bukan? Gelas? Nggak bisa.
Saya bacakan ya. Ini surat dari Kementerian PU tahun tahun 1950, ditandatangani oleh N. Sitompul. Ya, bunyinya begini surat ini. Dengan apa sih? Nggak kelihatan ya. Dengan di jalan ini, jadi surat Kementerian PU ya di Jakarta nomor sekian-sekian lampiran Jakarta 14 Agustus 1950 perihal pernyataan terima kasih pemerintah RI. Ya. Dengan di jalan ini, maka pemerintah dengan jalan ini DJ itu ya. Dengan jalan ini maka pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih serta menyatakan penghargaan kepada saudara Farad bin Said Awad Martak di Jakarta yang telah membantu pemerintah tersebut dalam hal usahanya membeli beberapa gedung di Jakarta ya, antara lain gedung Pegangsaan Timur nomor 56, gedung mana untuk pemerintah mengurus berhubungan dengan sejarah kelahiran Republik Indonesia. Jadi ini bentuk pengakuan pemerintah ya melalui Kementerian PU atas rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah itu milik Farad bin Said Awad Martak. Tapi tidak pernah ditulis ini dalam sejarah kita. Ya kan? Waktu SMP kita belajar kan cuma Pegangsaan Timur nomor 56. Ya. Ini namanya deislamisasi atau dearabisasi sejarah kita. Ya, dan kita diam aja karena kita memang nggak care dengan sejarah, ya. Nah, jadi itu rumah pegangsaan. Ya, jadi nanti kalau bapak-bapak anaknya cerita rumah Pegangsaan Timur, sebut tuh rumah Farad bin Said Awad Martak, ya, pengusaha Arab keturunan Yaman. Dia juga yang memberikan madu Arab kepada Insinyur Soekarno, ya. Nah, ini Soekarno mengucapkan terima kasih, ini ucapan terima kasih Farad Martak yang sudah memberikan madu Yaman. Ya, di rumah itu bendera merah putih pertama kali dijahit, ya, gitu. Tapi sekali lagi jasa ini tidak pernah disebut dalam sejarah kita, ya. Bahkan belakangan ini saya prihatin dan juga sedih itu warga keturunan Arab tuh dikuyo-kuyo malah, ya, dikuyo-kuyo apa? Dibully, ya. Harusnya mereka menjadi warga kehormatan di negara kita. Oke lah, ada satu dua mereka yang misalnya sesat, ngawur misalnya kan, atau melakukan penyimpangan, tapi itu kan oknum. Apakah semua mereka begitu? Kan enggak juga. Jangan karena oknum terus semuanya digeneralisir. Ya, kita punya dua hutang pada bangsa Arab. Satu hutang hidayah, ya kan? Ya, nabi kita orang mana? Memang ada nabi orang Depok. Ya, ada dulu Ahmad Musadek. Ada satu lagi tuh mantan presiden kita yang mau dicalonkan menjadi nabi. Ya, sudah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Ya. Nabi kita orang Arab.
Dan yang membawa Islam ke Nusantara ini juga orang-orang Arab. Kalau mereka nggak bawa Islam kemari, kita masih nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah batu, nyembah gunung, gitu, nyembah pohon, gitu. Itu tidak bisa kita bayar dengan apapun. Yang kedua, hutang kita di kemerdekaan ini baru 2 orang ya tadi, Habib Ali dan Farad Martak. Ya, gitu. Nah, jadi dibacakanlah proklamasi itu di Jakarta 17 Agustus 1945. Nah, setelah proklamasi itu dibacakan, kita baru merdeka setengah, kan belum full. Ya, kita baru merdeka secara de facto. Ya, tidak ada dunia internasional yang mengakui kita. Dan kalau itu terus berlangsung, maka batal kemerdekaan kita. Ya, sama dengan Palestina sekarang ini. Ya, nggak ada negara yang mengakui Palestina. Malah yang diakui adalah Israel. Ya, setelah Perang Dunia I kan kawasan Syam itu dibagi jadi 4 toh oleh Inggris tuh. Inggris yang otorita kawasan Syam. Kalau Afrika, Prancis. Asia Tenggara kita ini ada Belanda, ada Inggris juga, ada Portugis juga. Syam itu Inggris. Hak untuk mengelola kawasan Syam itu berakhir sampai dengan tanggal 15 Mei 1948. Ya. 1 hari sebelum hak otorita Inggris di kawasan Syam termasuk Palestina di situ berakhir, Ben Gurion memproklamirkan sebuah negara baru namanya Israel. Dan kemudian dunia ramai-ramai mengakui itu. Jadi resmi Israel berdiri. Palestina nggak ada yang mengakui. Kita pun dulu waktu merdeka gitu nggak ada yang mengakui. Baru diakui itu tahun 1947. Ya, jadi kemerdekaan kita full itu baru di tahun 47, 2 tahun kemudian. Nah, jadi setelah Soekarno membacakan itu, berapa bulan nggak ada yang ngakuin, wah repot juga nih kalau nggak ada yang ngakuin ini kan. Akhirnya semua orang sibuk mencari dukungan internasional. Ya, nah saya masih punya tuh bukunya. Dulu saya punya buku itu masih cetakan hurufnya kayak gini nih, DJ itu kalau huruf C itu pakai TJ, huruf J pakai DJ, ya, Jakarta, Jogja itu pakainya DJ. Sekarang udah diketik ulang pakai ejaan sekarang, jadi bacanya nggak pegel. Ya, isinya sama, judulnya Diplomasi Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Luar Negeri. Jadi di sini ada orang bergerak, para warga negara Indonesia diaspora di luar negeri juga bergerak. Mereka tiap-tiap negara bikin panitia-panitia kemerdekaan, dan itu nggak pernah juga sampai ke kita kecuali sedikit saja. Ya. Nah, akhirnya ada seorang ya lulusan Kairo namanya Abdullah bin Nuh. Dia bekerja di Radio Republik Indonesia Jogja. Kemudian pindah ke Radio Republik Indonesia Jakarta. Dia ini salah satu orang yang paling kencang dalam memberitakan kemerdekaan Indonesia berbahasa Arab. Hingga sampailah berita kemerdekaan Indonesia ke dunia Arab. Ya. Nah, yang pertama kali mengucapkan selamat atas kemerdekaan kita adalah Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Tapi ucapannya selamat pakai lisan. Nah, yang lain informasi ini sampai ke Mesir dan ditangkap oleh organisasi dakwah, kira-kira ormas di sana ya. Kita seperti NU, seperti Muhammadiyah. Nama organisasinya Ikhwanul Muslimin. Ya. Nah, ini orangnya, pimpinannya, namanya Hasan Al-Banna. Lahirnya sama dengan Soekarno 1906. Umurnya tidak panjang, cuma 43 tahun, tapi
pemikirannya sampai sekarang ini masih jadi rujukan gerakan dakwah seluruh dunia. Ya, nah salah satu jasa beliau ini, ya, terhadap kemerdekaan kita. Tapi nggak ada nama Hasan al-Banna di buku sejarah kita, apalagi dibikin nama jalan, ya kan? Ya, beliau yang menangkap berita tentang kemerdekaan Indonesia dan kemudian beliau kumpulkan jamaahnya, jamaah Ikhwanul Muslimin. Sekarang gerakan Ikhwanul Muslimin ini dicap sebagai teroris, ya. Nah itu biasa lah, dulu juga di Ponorogo teroris gitu kan, ya. Tinggal tergantung kita ada di mana, ya. Nah, Ikhwanul Muslimin mendesak Raja Faruk, ya, Mesir ketika itu masih kerajaan Raja Faruk, agar segera mengeluarkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Dan Raja Faruk setuju dengan itu, ya. Maka dikeluarkanlah sebuah surat dukungan resmi kenegaraan Mesir, ya, atas dukungan beliau, desakan beliau, ya. Nah, mendengar itu, maka Soekarno segera membentuk tim delegasi untuk menjemput surat itu. Ya, ada kira-kira 6 atau 7 orang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Ya. Nah, berangkatlah mereka ke sana, ya. Pertama ketemu dengan Raja Faruk untuk ngambil surat itu. Yang kedua mereka mampir ke kantor Ikhwanul Muslimin. Ya. Nah, ini fotonya. Ya. Ini Hasan al-Banna, ini Syahrir, ya. Ini pada saat mereka mampir mengucapkan terima kasih kepada organisasi Ikhwanul Muslimin atas dukungannya terhadap kemerdekaan kita, ya. Fakta mana lagi yang akan kita dustakan, ya. Jadi banyak peran bangsa Arab, ya. Setelah Mesir kemudian menyusul Saudi dan negara-negara Arab yang lainnya, akhirnya Indonesia merdeka secara penuh, ya. Nah, ini ada Pangeran Faisal. Ini pada saat resepsi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ada Raja Faisal. Di sini ada Syekh Muhammad Amin. Ini ada Agus Salim, ya. Faisal belum jadi raja, waktu masih jadi pangeran, ya. Nah, jadi sekali lagi 3 tuh, ya, tadi Habib Ali, kemudian Farad Martak, ya, Hasan al-Banna yang dari luar negeri, ya, nggak pernah tercatat dalam sejarah kita, ya. Paling tidak kan harusnya dibikin tuh nama Jalan Hasan al-Banna, kan gitu, biar anak-anak kita tanya siapa itu Hasan al-Banna, ya. Kalau kita ke Aljazair, di sana ada Jalan Insinyur Soekarno, ya. Kenapa kok Soekarno ada nama jalan? Dulu Soekarno pernah membantu ngirim tentara dan senjata kepada Aljazair dalam menghadapi Perancis. Nah, sebagai bentuk terima kasihnya mereka mengabadikan nama Soekarno menjadi nama jalan. Kan kita juga mestinya begitu, ya. Oke lah, nggak usah Jalan Sudirman dirubah ke Gatot Subroto, biarin Jalan Raya Bogor dah nih, kan cuma Bogor doang gitu, ya, ganti aja. Atau Jalan Raya Pasar Minggu Depok tuh, ya, ganti Jalan Hasan al-Banna, ya. Saya pernah ketemu anggota DPR, saya usulin dia mesem-mesem aja, ya. Takut kalau Indonesia nanti diasosiasikan menjadi negara teroris, ya. Harusnya kan nggak begitu, ya. Jadi kenapa diasosiasikan teroris, gitu, ya, karena ada 2 hal. Dulu ada 1 atau 2 orang oknum lah anggota organisasi ini yang menyimpang radikal. Nah, tapi itu kemudian dibawa ke organisasinya, ya. Yang kedua, kebanyakan negara-negara Arab itu kan kerajaan, ya. Mereka takut kalau ikhwan besar itu, ya, mereka menjadi kehilangan status rajanya sebagaimana yang pernah terjadi di Mesir.
Dulu Mesir kan kerajaan terus berubah jadi republik. Nah, Ikhwan ini yang dituduh melakukan kudeta itu. Padahal tidak begitu, yang melakukan kudeta itu Jamal Abdul Nasir. Karena Jamal Abdul Nasir ini pernah berinteraksi dengan gerakan Ikhwan, maka dituduhlah Ikhwan. Ya kan, banyak negara-negara kan statusnya kan monarki, nah, mereka takut juga seperti itu. Tambah lagi, Ikhwan ini yang paling kuat dalam menentang Yahudi di Palestina. Hamas itu, ya, yang sekarang ini nggak bisa ditaklukkan itu, ya, itu organisasi yang dibuat oleh Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin itu muridnya Hasan Al-Banna ini. Ya, jadi pas mereka diteroriskan. Itu buat saya sih harusnya nggak bisa begitu. Tetap bagaimana Hasan Al-Banna harus tercatat dalam sejarah kita. Dan di Kementerian Pendidikan kita sekarang ini sedang ada proyek penulisan ulang sejarah kita. Saya nggak tahu nanti arahnya kemana. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, sejarah bangsa kita ini tidak pernah berpihak kepada umat Islam. Ya, mudah-mudahan ya, Pak Fadlizon kan pimpinan proyeknya Pak Fadlizon. Saya kemarin ketemu ada jurnalis, Pak Fadlizon itu teman saya Pak dulu, waktu masih muda belum jadi anggota dewan tuh mereka sering ketemu. Saya bilang kamu sampaikan ini Pak Fadlizon, apa jejak digitalnya pun masih lengkap, jadi nggak perlu harus ada yang dibantah. Ya, konfirmasi silakan. Nah, sehingga sejarah kita kembali on the track gitu. Ditambah lagi juga jam pelajarannya pun harusnya dikembalikan. Dulu waktu saya masih SMA nih, nggak tahu bahwa Pak, ya, ada pelajaran PMP sendiri toh, pendidikan moral Pancasila kan sendiri tuh. Ada sejarah juga sendiri. PMP seminggu 2 jam, sejarah seminggu 2 jam. Ya itu jadi kan 4 jam tuh. Nah sekarang 2 pelajaran itu dilebur jadi 1, ya. Udah habis, nggak ada lagi anak-anak kita kenal dengan sejarahnya, ya. Ya, jadi sejarahnya sudah dicabut. Terus cara kita memperingati sejarahnya juga dengan membunuh militansi itu sendiri tadi, ya. Panjat pinang lah, hahaha doang ya. Lomba tadi ibu-ibu lari pakai terong, terus bapak-bapak main sepak bola pakai daster, ya. Udah habis. Kalau Indonesia diinvasi, siapa yang mau bela? Coba, siapa yang mau bela? Kita nih udah 50 tahunan, mana ada tenaga kita? Yang bela kan anak-anak muda. Cuma anak-anak mudanya kan sudah tidak ada lagi militansinya. Sejarahnya sudah dicabut, ya. Terus cara memperingati kita juga hahaha doang gitu ya. Coba tanya anak-anak kita yang SD itu, apa tuh nak kemerdekaan? Apa jawab mereka? Balap karung Pak. Ya, kemerdekaan itu makan kerupuk, lomba kerupuk. Salah nggak mereka? Tidak, karena itu yang kita ajarkan pada mereka selama ini toh. Ya. Nah, jadi ini momen luar biasa untuk mengembalikan kembali militansi anak-anak muda kita. Jangan justru malah kita bunuh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak sadar bahwa kita sedang dirancang oleh orang lain. Banyak bangsa-bangsa ini sedang merencanakan Indonesia. Ada yang udah 100 tahun dulu merencanakan Indonesia. Ya, ada bahkan yang dulu ada majalah Sabili, itu udah lama banget tuh. Ya, saya pernah baca artikel di situ. Ada satu negara yang merencanakan Indonesia tahun 2025. Saya bacanya udah 20 tahun lalu. 2025 harus jadi 5 negara. Negara Sumatera, negara Jawa, negara Kalimantan, negara Papua. Dipecah-pecah begitu, sama seperti yang dulu mereka lakukan terhadap Syam. Dipecah jadi 4, Lebanon, Jordan,
Palestina, Suriah. Ya, setelah dipecah-pecah dikomporin sehingga tiap-tiap negara itu merasa dirinya paling hebat. Ya, ketika Palestina diinvasi, mana ada Jordan bantu? Ya, mana ada Libanon secara kenegaraan bantu? Mana ada Suriah bantu? Kita juga begitu nanti. Ketika Sumatera diinvasi, Jawa nggak perlu merasa bantu, udah negara lain kok, ya, ya kan begitu sekarang. Banyak juga petinggi-petinggi kita yang ngomong buat apa sih bantu-bantu Palestina? Memang siapa mereka? Ya, negara kita juga punya banyak masalah, kan begitu nanti. Nanti Sumatera diinvasi, orang Jawa bilang gitu, buat apa bantu Sumatera? Jawa juga banyak masalah kok. Sebaliknya, Jawa diinvasi, orang Sumatera juga nggak ada lagi yang mau bantu. Ngapain bantu Jawa? Ya kan, Sumatera juga banyak masalah. Kan begitu jadinya nanti. Jadi kita ini sedang direkayasa oleh orang lain, cuman kita yang nggak sadar gitu. Nah, salah satu yang mereka lakukan adalah mencabut sejarah dari kurikulum, ya, sehingga anak kita nggak kenal lagi sejarah. Yang kedua, cara memperingati sejarahnya itu. Jadi ini adalah sebuah grand design besar terhadap bangsa ini. Kitanya nggak sadar dengan itu. Oleh karena itu, ayo kita berikan alternatif acara, jangan yang seperti itu. Ya, cara-cara yang lebih beradab. Nah, tadi ada beberapa tadi orang Arab ya, Habib Ali, Said Martak, kemudian yang di luar negeri Hasan Albana. Kalau yang menulis surat yang menyiarkan kemerdekaan itu orang Bogor, orang Sunda, Cianjur. Orang Cianjur tapi lamanya di Bogor, makanya di Bogor ada jalan Raden Abdullah bin Nuh, daerah Yasmin tuh ya. Nah, kemudian ada Hasan Albana, ya, ada Syekh Muhammad Amin Al Husaini, ya, banyak lagi yang di dalam negeri juga. Ya, bapak-bapak kalau lagi 17 Agustus kan suka nyanyi Hari Merdeka itu ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Karangan siapa lagi? Karangan Hak Mutahar. Ya, orang Arab ya, turunan Arab. Saya kemarin ketemu ibu-ibu, Pak Hak Mutahar itu teman saya Pak waktu masih muda. Yaitu kalau sekarang itu Paskibra. Nah, jadi Hak Mutahar itu suka ikut Paskibra. Itu warga keturunan Arab lagi. Jadi kita nggak bisa bantah ini. Jangan dikuyo-kuyo. Ya, justru harus dia diberikan penghargaan. Dulu guru saya waktu masih kecil pernah bilang begini, sekecil apapun jasa orang kepadamu harus kamu anggap besar dan kamu ingat-ingat terus. Tapi sebaliknya, sebesar apapun jasamu kepada orang lain, harus kamu anggap kecil dan kalau perlu lupakan. Begitu harusnya kita. Bukan jasa besar orang, malah orangnya kita kuyo-kuyo. Ya, ini enggak benar. Ini salah satu lagi bagian dari proses pemecah belahan. Gitu. Jangan ikut kita ya. Tapi kan Pak ada Habib menyimpang, itu kan oknum. Apakah semua mereka begitu? Saya punya teman Habib banyak banget, ya, dan orangnya baik-baik gitu, nggak ada yang menyimpang begitu, ya. Jangan karena oknum terus kemudian kita generalisir semua. Jangan begitu cara kita, ya. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian ya sedikit tentang proklamasi kemerdekaan kita. Mudah-mudahan dengan begini semakin membuat kita menjadi merasa memiliki dengan kemerdekaan kita dan bangsa kita secara umum. Allahu Akbar.